الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزني الله إياكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala untuk melanjutkan pelajaran kita dengan kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada halaman yang ke-8 dari kitab ini, yang dimana pada halaman ini kita jumpai di situ Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua. Pasal yang kedua ini akan mengangkat tema, yakni al-ismu bin nadhari ila naw'ihi. Pasal yang kedua ini mengangkat tema isim ditinjau dari jenisnya. Isim ditinjau jenisnya. Kita perhatikan di sini, isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua. Jenis yang dimaksudkan di sini adalah jenis apa? Jenis kelamin. Jenis yang dimaksudkan adalah jenis kelamin. Isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu ismun mudzakkar dan ismun muannath. Isim mudzakkar dan isim muannath. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini biidznillah insyaallah taala. Yang pertama, isim mudzakkar, atau kita sebut dengan ismun mudzakkarun. Isim mudzakkar. Atau isim ini untuk menjelaskan jenis kelamin laki-laki dan digunakan untuk menerangkan bahwasannya ketika penggunaan isim mudzakkar ini, maka kata benda tersebut pasti laki-laki atau berjenis kelamin laki-laki atau mudzakkar. Namun kita jumpai di sini juga isim mudzakkar terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Apa itu mudzakkar hakiki? Mudzakkar hakiki adalah isim mudzakkar yang menunjukkan manusia dan binatang. Ini akan kita bahas, akan kita ketahui apa itu mudzakkar hakiki, dan yang kedua adalah mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi adalah tidak menunjukkan manusia dan binatang. Baik, pertama kita perhatikan ke papan. Apa di situ? Isim terbagi menjadi berapa tadi? Ada dua jenis. Dari segi jenisnya isim terbagi menjadi dua. Yang pertama mudzakkar dan yang kedua adalah muannath. Mudzakkar ini terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah mudzakkar hakiki. Apa itu mudzakkar hakiki? Hakiki, apa maksudnya? Mudzakkar hakiki untuk menunjukkan manusia dan binatang. Baik. Contoh dari mudzakkar hakiki ini apa? Talibun. Talibun. Apa arti talibun? Siswa. Talibun, siswa laki-laki. Apa kaidah dari isim mudzakkar yang pertama ini, mudzakkar hakiki ini? Apa kaidahnya tadi? Menunjukkan manusia dan binatang. Talibun manusia apa tidak? Pasti manusia, karena ia bermakna siswa. Siswa laki-laki. Maka ketika yang dimaksudkan dia adalah manusia atau siswa, maka dia masuk kategori mudzakkar hakiki apa tidak? Hakiki. Ini yang pertama. Baik, yang kedua apa? Menunjukkan juga binatang. Yang kedua adalah juga untuk menunjukkan binatang. Apa contohnya di situ? Nah, saur.
Apa mana saurun? Apa mana saur? Kerbau. Nah, saur. Kerbau. Saur sapi. Afwan, atau kerbau jantan. Nah, kata saur ini binatang apa tidak? Untuk binatang. Namun ia tergolong dalam kategori mudzakkar hakiki. Dia tergolong dalam kategori mudzakkar hakiki. Bisa dipahami sekarang? Contoh misalnya ketika antum mengatakan tabibun, mudzakkar hakiki atau majazi yang hidup. Yang majazi sekarang kebalikan dari hakiki, menunjukkan kata benda yang mati, tidak menunjukkan manusia dan binatang. Semisal ketika antum mengatakan kitabun, ini mudzakkar apa tidak? Mudzakkar, karena tidak ada tanda-tanda muannas di situ. Maka ketika kita mengatakan kitabun adalah mudzakkar, dia golongannya hakiki atau majazi, mudzakkarnya majazi. Baik. Contoh misalnya antum mengatakan kita, apa lagi di situ contohnya? Kursi, babun misalnya, babun. Nah, apalagi qalamun dan seterusnya. Kata-kata ini tergolong dalam kategori apa? Mudzakkar majazi. Baik. Kenapa dia tergolong dalam kategori mudzakkar majazi? Karena tidak menunjukkan manusia dan binatang. Kitab, ada manusia namanya kitab? Mungkin. Kalau seandainya ada manusia dan namanya adalah kitab, makanya tergolong majazi atau hakiki? Hakiki. Tidak lagi majazi. Kalau ada misalnya antum namanya anak antum kitab. Oh, kamu besok kalau lahir namamu kitab misalnya. Maka dia tergolong majazi atau hakiki, Alfian? Majazi. Majazi apa hakiki? Kalau dia manusia. Nah, kalau dia nama manusia, hakiki. Maka dia adalah hakiki. Karena apa? Mudzakkar hakiki menunjukkan manusia atau binatang. Atau mungkin misalnya antum temukan binatang yang belum pernah ditemukan sebelumnya, namanya belum diketahui, antum namai kitab misalnya. Maka dia hakiki atau majazi? Akan tergolong kategori hakiki karena ia berkaitan tentang manusia dan binatang. Namun di sini majazi kebalikannya, tidak berkaitan dengan manusia dan binatang, maka dia tergolong majazi. Bisa dipahami? Baik, kitab, orang sudah maklum apa itu kitab. Semua orang mengetahui, oh kitab artinya ini, buku. Orang ketika disebutkan buku, walaupun dalam bahasa apapun ketika dimaksud adalah ini, pasti orang mengetahui, oh ini artinya apa? Buku. Kemudian babun, apa arti bab? Pintu. Kalau disebutkan dengan bahasa apapun ketika dimaksudkan adalah pintu atau babun ini, maka orang tahu, oh itu adalah kata atau isim yang tidak bernyawa atau isim yang tidak hidup. Bisa dipahami? Baik, begitu juga dengan kolam. Dia adalah tidak menunjukkan manusia dan binatang. Nah, karena ketika tidak menunjukkan manusia dan binatang pada makna kata kolam ini, maka ia tergolong mudzakkar majazi. Bisa dipahami sekarang? Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut. Nah, kita perhatikan di sini bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari pembahasan kita malam hari ini, yaitu isim ditinjau jenisnya, yaitu isim muannats atau ismun muannats. Isim muannats atau berjenis kelamin apa? Perempuan. Kita perhatikan di situ isim muannats terbagi menjadi dua. Isim muannats terbagi menjadi dua, sama dengan mudzakkar tadi. Ada yang disebut dengan istilah apa? Muannats hakiki. Ini muannats yang pertama. Kemudian yang kedua adalah muannats majazi. Muannats hakiki apa itu? Muannats hakiki adalah muannats yang menunjukkan manusia dan binatang. Sama.
Manusia yang menunjukkan muannats yang menunjukkan manusia dan binatang. Ini yang dinamakan dengan muannats hakiki. Yang kedua, muannats majazi. Tidak menunjukkan manusia dan binatang. Tapi kita akan bahas satu persatu. Kita perhatikan agar lebih jelas. Setelah kita membahas muzakkar, maka kita masuk bagian yang kedua, muannats. Muannats. Taib. Muannats terbagi menjadi dua. Yang pertama hakiki. Muannats hakiki sama kaidahnya, menunjukkan manusia dan binatang. Nah, ketika menunjukkan manusia dan binatang dan ia berupa muannats, maka muannasnya kategorinya apa? Hakiki. Contoh Hindun. Hindun ini nama seorang wanita, nama perempuan. Atau antum mengatakan Fatimah, nama perempuan apa tidak? Nama perempuan. Hindun, siapa lagi? Zainab misalnya. Nah, Zainab, Khadijah dan seterusnya yang berkaitan dengan apa hakiki tadi? Berkaitan tentang manusia dan binatang, maka pasti tergolong hakiki. Taib. Misal ada nama seorang laki-laki Hindun. Misalnya antum menamai anak antum misalnya namanya Hindun, tapi dia laki-laki. Apakah ia tergolong hakiki, muannats hakiki atau muannats majazi? Tergolong mudzakkar hakiki. Mumtaz. Maka ia tergolong mudzakkar hakiki, tidak lagi tergolong muannats hakiki atau muannats majazi. Bisa dipahami? Begitu pula dengan yang ini, yakni muannats hakiki ini, maka ketika ia adalah nama wanita atau nama manusia, dan yang kedua misalnya dia adalah berkaitan dengan nama binatang. Apa contoh nama binatang? Qittah. Apa qittah? Kucing. Kucing betina. Qittah. Maka dia ini hakiki atau majazi? Muannats hakiki atau majazi? Taib, maka dia termasuk kategori muannats hakiki. Taib. Atau misalnya antum katakan Baqarah, muannats hakiki. Taib. Sudah ini hakiki, bisa dipahami? Taib. Maka ketika antum ingin mengetahui apakah ia termasuk muannats hakiki atau majazi, maka perhatikan, oh iya dia adalah berkaitan dengan manusia dan berkaitan dengan binatang, maka dia pasti muannats hakiki. Taib. Selanjutnya yang kedua adalah muannats apa? Muannats majazi. Majazi. Apa itu? Tidak, kebalikan dari ini. Tidak. Atau kita ringkas dengan apa? Berkaitan dengan benda mati. Tidak menunjukkan manusia dan binatang. Kita ringkas dengan istilah benda mati saja. Nah, contohnya apa? Nah, maktabatun. Taib. Contohnya adalah ini yang sedang muter ini apa? Mirwahatun. Majazi hakiki? Nah, kipas angin. Mirwahatun. Hakiki majazi? Majazi. Taib. Maka di sini kita katakan contoh misalnya maktabatun. Maktabatun atau mirwahatun. Mirwahatun. Taib. Maka keduanya ini pasti dinamakan dengan
istilah muannats majazi. Kemudian sayyaratun majazi muannats hakiki majazi darajatun taib majazi. Misal antum menamakan anak antum dengan Mirwahah. Nah, Mirwahah. Dan dia anak antum lahir nih wanita, perempuan. Maka ketika antum namakan dia dengan Mirwahah, maka ia menjadi majazi, tetap majazi di situ atau menjadi hakiki? Akan menjadi hakiki. Karena apa? Karena berkaitan dengan manusia. Jika antum misalnya namakan anak antum dengan Mirwahah. Atau nama anak antum misalnya Maktabah misalnya. Saking senangnya antum baca-baca di maktabah atau di perpustakaan, misalnya antum namakan, oh nanti kalau lahir anak saya ya wanita ini, yang perempuan ini saya namakan Maktabah. Maka dia hakiki atau majazi? Hakiki. Atau sayyarah misalnya. Nah, antum namakan dengan sayyarah misalnya seterusnya. Maka dia ketika berkaitan tentang manusia dan binatang maka masuk kategori hakiki. Namun sebaliknya tidak berkaitan dengan manusia dan binatang maka masuk kategori muannats majazi. Bisa dipahami? Gampang? Insya Allah. Baik, selanjutnya kita dapatkan di sini masih halaman yang ke-8 ini. Tanda-tanda isim muannats atau tanda-tanda ismun muannats. Tanda-tanda dari isim muannats antara lain yang pertama ada huruf ta'mar butah. Nah, selain nama laki-laki. Baik. Contoh di situ muslimah, kemudian maktabah. Nah, kita bahas sekarang masuk kategori tanda-tanda isim muannats. Adapun isim mudzakkar tadi tidak seperti isim muannats. Nah, isim mudzakkar cepat diketahui. Tapi adapun muannats agak susah sedikit lah untuk diketahui ini. Maka dia memiliki tanda khusus. Nah, tanda khususnya ada muannats ini, wanita ini. Nah, baik. Kita perhatikan. Apa di situ? Nah, astagfirullah. Tanda-tanda isim muannats. Isim muannats. Yang pertama ada tak marbutah. Fokus pada tak marbutah dan kata keterangan selanjutnya apa? Selain. Nah, ini penting. Selain nama laki. Karena ada nama laki-laki yang diakhiri oleh tak marbutah. Maksudnya apa? Ada tak marbutah di sini. Isim tersebut diakhiri oleh tak marbutah. Nah, misal antum mengatakan contoh talibatun. Talibatun ini muannats atau mudzakkar? Dari mana antum tahu? Antum bisa deteksi dia muannats? Sekali lagi, fokus pada ada tak marbutah. Taib. Kemudian selain nama laki-laki, dia juga selain nama laki-laki. Apakah cukup tak marbutah saja? Namun misalnya ada yang menamai anaknya dengan talibah, dia nggak ngerti bahasa Arab sama sekali, nggak tahu apa makna talibah. Yang penting dia senang dengar. Senang dengar nama talibah misalnya. Dia namai anak laki-lakinya dengan talibah misalnya. Apakah kita katakan dia mudzakkar? Mudzakkar. Tidak bisa antum katakan dia adalah muannats. Misalnya ada yang mengatakan, oh enggak, dia tetap muannats karena dia ada diakhiri oleh tak marbutah. Enggak. Kaidah yang kedua, selain nama laki-laki. Karena ada nama laki-laki misalnya Hamzah, Usamah. Ini dia menggunakan apa?
Ta marbutah di akhirnya. Usamah. Siapa lagi nama laki-laki yang di akhir ta marbutah? Hamzah, Talha, Muawiyah. Banyak. Nah, maka ketika dia namanya di sini terdapat ta marbutah, tidak bisa kita katakan oh dia adalah isim muannas. Namun sejatinya dia adalah mudzakkar hakiki. Paham? Nah, ini yang pertama. Kemudian tanda yang kedua. Apa tanda yang kedua? Nama wanita. Sudah pasti. Isim muannats ini pasti. Dia adalah berupa nama wanita. Baik, nama wanita. Nah, tanda yang kedua. Nama wanita. Nah, contoh nama wanita. Taib, Hindun, Zainab, siapa lagi? Nah, Fatimah. Taib. Contoh nama wanita sudah pasti bisa ditebak. Misalnya Hindun. Apalagi misalnya kalau orang Sasak, orang Lombok misalnya Siti. Nah, sudah bisa dipastikan dia adalah nama wanita Hindun, Siti dan yang lainnya. Taib, misalnya Siti, Masnah. Nama-nama ini masuk kategori isim muannas. Nama-nama ini masuk kategori isim muannas. Hindun, Siti, Masnah misalnya. Taib. Misalnya ada orang mengatakan memberikan nama kepada anak laki-lakinya dengan nama wanita. Apakah tetap antum katakan dia muannas? Tidak boleh. Contohnya siapa? Pembantu Rasulullah SAW dulu ketika pergi bersafar berdagang, siapa namanya? Maisarah. Maisarah laki-laki atau wanita? Laki-laki. Jangan antum, oh Maisarah ini perempuan, enggak. Maisarah itu nama laki-laki. Maisarah. Baik, misalnya Maisarah. Nah, kadang dulu kita masih kecil, Maisarah, ketika disebutkan Maisarah, ini nama laki-laki yang diberikan untuk orang Arab. Orang Arab saja memberikan nama dengan Maisarah, ini nama untuk laki-laki. Namun ketika datang ke Indonesia, nama ini diidentikan dengan perempuan. Nah, Maisarah. Nah, di Indonesia ketika antum sebut siapa namanya Maisarah, yang terbayang dalam benak kita apa? Pasti dia perempuan. Kalau orang Arab pun enggak, kebalikannya malah. Siapa namanya? Maisarah bisa jadi ya laki-laki. Paham? Nah, maka ketika namanya Maisarah dan nama ini disematkan untuk laki-laki, maka tidak bisa antum katakan dia adalah muannas, namun kita katakan dia mudzakkar. Hakiki majazi? Hakiki. Mumtaz. Taib. Selanjutnya yang ketiga, tanda yang ketiga adalah apa? Anggota badan double atau dua. Nah, kita perhatikan dari badan kita ini banyak yang double apa enggak? Banyak yang double. Nah, ketika kita mendapatkan anggota badan yang double ini, maka pasti anggota badan yang double tersebut muannas. Tidak bisa antum katakan dia mudzakkar. Baik, ini kaidahnya. Apa saja yang double? Telinga, muannas, mudzakkar, telinga, muannas. Mata, telinga, mata, muannas, mudzakkar, muannas. Baik. Yang ketiga, anggota badan. Gimana tulisannya? Double ya, seperti ini ya. Ya. Baik, kanggo lah. Nah, sedikit lah. Baik, anggota badan double. Baik, seperti inilah mungkin. Nah, menunjukkan anggota badan double ada kaki, tangan, apalagi mata, telinga. Baik, kaki, tangan, mata, telinga, apalagi pundak. Nah, kedua pundak double apa tidak? Atau bahu?
Nah, paha juga double. Maka ketika ini ada anggota badan double maka pasti muannas. Apa contohnya di situ? Nah, contohnya adalah ainun. Apa mana ainun? Ainun mata. Taib udun. Taib misalnya udunun. Telinga. Nah, mata, telinga ini tergolong mudzakkar atau muannas wajib? Muannas. Alasannya kenapa? Karena anggota badan double. Paham? Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat. Apa yang keempat? Sifat yang khusus untuk wanita. Baik. Ada beberapa sifat yang khusus untuk wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, di sini walaupun dia tidak diakhiri oleh ta marbutah, maka dia tetap terhitung muannas. Meskipun sifat ini tidak diakhiri oleh ta marbutah, maka tetap dihitung muannas atau untuk perempuan. Di antaranya adalah haid. Apa haid? Wanita yang haid. Ada laki-laki yang haid? Enggak ada kan? Maka ketika ini adalah sifat yang khusus untuk wanita, maka dia tetap terhitung muannas meskipun tidak ada ta marbutah di akhirnya. Kemudian selanjutnya adalah hamil. Ada laki-laki hamil? Enggak ada. Nah, enggak ada yang hamil. Maka beda ketika antum mengatakan hamil dengan hamilah, beda. Taib, akan kita jelaskan nanti. Taib. Sudah ini? Tanda yang selanjutnya apa? Yang keempat. Muannas. Dari muannas ini sifat sifat khusus wanita. Oh, sifat khusus wanita Ustaz, misalnya marah. Ini enggak hanya wanita saja yang marah, laki-laki pun marah gitu. Maka dia tidak tergolong sifat khusus wanita. Contoh apa? Haid. Haid. Nah, apa haid? Haid. Wanita haid. Ini haid artinya wanita yang haid. Taib. Wanita yang haid. Taib. Hamil. Wanita yang hamil. Taib. Misalnya ada orang mengatakan, oh nggak bisa kita katakan hamil itu adalah bermakna untuk muannas. Kita nggak bisa katakan hamil untuk muannas, enggak. Karena tidak ada ta marbutahnya. Sekali lagi ini khusus untuk perempuan, sifat yang khusus melekat kepada perempuan, maka ketika sifat ini khusus pada perempuan, maka dia tergolong muannas. Hamil. Nah, kemudian ada orang bertanya, bagaimana kalau seandainya kita tambahkan ta marbutah di akhir dari hamil? Maknanya akan berbeda. Hamil artinya apa? Wanita yang hamil. Misalnya antum lagi kreatif nih, lagi semangatnya, saya katakan sajalah hamilah gitu kan. Misalnya ditanya antum misalnya udah nikah misalnya, istri saya misalnya sedang hamil. Antum mengatakan zaujati alhamdulillah takun hamilah. Misalnya dia sedang hamil misalnya, ini salah. Karena makna dari hamil dengan hamilah ini berbeda. Hamilatun beda. Jauh bedanya. Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu perbedaannya? Hamil artinya apa? Sifat khusus untuk wanita, yaitu wanita yang hamil. Hamilatun artinya apa? Wanita yang membawa. Nah, yang isim apa ini? Dinamakan dengan isim apa? Ismul fa'il. Ingat, isim fa'il. Baik, wanita yang membawa. Nah, dari mana kita ketahui maknanya berbeda? Dari sini. Dari ta marbutah. Adapun hamil khusus untuk wanita, sifat yang khusus untuk wanita, maka ia bermakna wanita yang hamil. Jelas perbedaannya? Nah, baik. Misalnya haid. Nah, al-mar'atu al-haid misalnya.
Antum lagi kreatif juga. Bisa mengatakan al-mar'atul haidah. Nah, misalnya. Cukup haid saja. Karena sini sifat yang khusus untuk perempuan, untuk wanita. Karena laki-laki tidak masuk dalam sifat ini. Berbeda dengan misalnya marah, makan, minum, nah, benci, suka dan seterusnya, ini juga sifat yang masuk kepada laki-laki, maka di situ butuh apa? Wazan-wazan tersendiri. Atau butuh kaidah-kaidah yakni yang dimana kaidah tersebut membawa pada makna mu'annas. Allah barik fikum. Kita masuk bagian yang kelima. Apa ini? Yang kelima, sifat tanda yang kelima bagi mu'annas adalah sifat ikut wazan fu'lah. Sifat ikut wazan fu'ala. Baik. Sudah? Tanda mu'annas yang kelima. Apa itu? Sifat ikut wazan. Apa wazannya? Fu'la. Baik. Kalau antum dapatkan, misalnya antum lagi baca Al-Quran, misalnya antum dapatkan di situ salah satu dari lafaz tersebut ikut wazan fu'la. Semisal antum membaca lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, maka dia ikut wazan fu'la. Maka ketika ikut wazan fu'la ini muannas mudzakkar-kah dia? Muannas. Contoh dari fu'la ini yang ikut wazan fu'la, misal husna. Masya Allah. Husna. Baik. Nah, husna. Nah, arafta husna ya Saleh? Masya Allah. Baik. Sifat ikut wazan fu'la. Contohnya adalah husna. Nah. Terus apa lagi di situ? Sugra misalnya. Sugra. Nah, kedua kalimat ini ikut wazan fu'lah. Banyak kita dapatkan dalam Al-Quran. Misalnya apa lagi? Sugra, kubra. Nah, dulu kita sering belajar misalnya kiamat kecil atau diistilahkan dengan sugra. Kiamat besar diistilahkan dengan apa? Kubra. Nah, taib. Bisa dipahami? Atau antum mengatakan al-khadijatu al-kubra, maka dia di sini adalah sifat yang ikut wazan fu'la. Apabila antum dapatkan sifat-sifat tersebut, kalimat tersebut yang merupakan sifat yang ikut wazan fu'la, maka sudah dipastikan dia mu'annas. Baik, ini yang kelima. Yang keenam. Yang keenam, sifat ikut wazan fa'la. Baik, fa'la. Selanjutnya ikut wazan fa'la. Tadi fu'la, yang keenam fa'la. Baik. Tinggal diganti apa? Harokat fa. Nah, seperti ini. Baik. Contoh misalnya apa? Jau'a. Antum dapatkan misalnya ada wanita mengatakan ana jau'a. Apa arti jau'a? Lapar. Sifat yang menjelaskan sifatnya, oh saya ini lagi lapar. Baik. Apalagi contohnya di situ? Kaslan, dari kata kaslah misal. Taib. Kaslah. Antum misalnya mengatakan, antum buat contoh, no ra'aitu imra'atan kaslah. Saya melihat wanita yang malas. Atau antum katakan, ana la uhibbu imra'atan kaslah. Saya enggak suka wanita yang malas misalnya. Atau wanita yang malas. Taib, wanita yang malas. Kenapa kita katakan jau'a dan kasla ini? Karena dia ikut wazan
Dan sifat yang ikut wazan fa'ala ini dia termasuk mudzakkar muannas. Alhamdulillah, masih fokus. Baik. Fokus. Nah, fokus. Sudah? Ini yang kelima. Yang keenam. Kita masuk ke 6. Oh, yang ke-7, afwan. Baik. Kita masuk yang ke-7. Berarti ini kita ganti ya. Nah. Apa yang ke-7? Baik, ikut wazan fa'la'u. Baik. Untuk mengetahui dia muannas atau tidak, maka kita jumpai juga di sini sifat yang ikut wazan fa'la'u. Antum misalnya dapatkan ada sifat yang ikut wazan fa'la'u, maka dia muannas. Misalnya apa? Contohnya di situ. Sofra'u, hamra'u misalnya. Hamra'u. Apa hamra'? Merah. Sifat merah. Sifat yang menjelaskan merah. Taib, wanita yang merah misalnya. Taib, hamra. Safra faqi'ul launuha, misalnya dalam Al-Qur'an kita dapatkan. Nah, misalnya abyad ikut wazan fa'la menjadi bayda. Nah, apa bayda? Putih. Misalnya antum katakan ana uhibbu imra'atan bayda. Misal. Ini sekedar contoh saja, misal. Bayda. Apa? Putih. Wanita yang putih. Baik. Apa lagi? Sauda. Misalnya apa sauda? Hitam. Antum dapatkan habbatun sauda. Nah, apa habbatun sauda? Nah, jintan hitam. Sauda. Karena sauda ini dia ikut wazan apa kira-kira sauda? Sering kita dengar ini, sauda. Ini sudah ma'ruf. Nah, di telinga kita, sauda habbatun sauda. Sauda. Nah, tapi maknanya belum tentu kita tahu. Oh, ternyata sauda ini adalah mu'annas karena dia ikut wazan fa'la. Paham? Alhamdulillah. Baik. Nah, safra kuning, zarqa dan seterusnya. Nah, kemudian yang ke-8, nah ini yang terakhir, apa di situ? Beberapa isim muannats yang tidak ada tandanya. Nah, ada beberapa isim muannats yang tidak punya tanda. Tidak punya tanda. Di antaranya adalah antum bisa dapatkan di situ jahannam, ardun. Nah, bi'run. Nah, misalnya ka'sun, apa jahannam? Nama neraka jahannam. Ardun, tanah, bumi. Bi'run, sumur. Ka'sun, gelas. Nah, kemudian rihun. Nah, angin. Syamsun, matahari. Narun. Nah, taib, narun. Kita jumpai di antara nama-nama yang disebutkan di situ, kita ambil beberapa contoh. Apa di situ kaidahnya? Yang tidak muannas, yang tidak punya tanda. Ini yang susah. Agak susah. Nah, dan ini biasanya kita dapatkan dia muannas atau mudzakkar dari apa? Dari at-tatabbu wal istiqra. Dari penelitian. Oh, misalnya orang Arab menggunakan, dia gunakan untuk muannas, berarti kata ini adalah muannas. Paham? Baik. Misalnya apa tadi? Nar. Contoh. Narun. Narun. Apa nar? Api. Dalam Al-Quran kita dapatkan ketika Nabiullah Ibrahim dimasukkan ke dalam api, Allah Azza wa Jalla berfirman, nah, ya nar kuni bardan wa salama. Kata yang mengatakan kuni di situ ada khitab untuk muannats. Karena diakhiri oleh apa? Ya mukhatabah. Maka kita dapatkan nar ini adalah muannas. Nah, kemudian jahannam.
muannats. Sepintas kita katakan jahanam muannats atau mudzakkar ya jahanam. Ternyata jahanam adalah muannats. Nah, kemudian selanjutnya apa di situ? Ardun. Ardun. Ardun muannats atau mudzakkar? Muannats. Nah, dia juga muannats. Syamsun muannats? Muannats. Maka antum dapatkan idza syamsuku wirat. Ada ta'nis. Ta'nis ini menjelaskan muannats dan mudzakkar? Muannats. Menjelaskan bahwasannya fa'ilnya di situ adalah muannats. Mana fa'ilnya? Dhamir yang kembali kepada syams. Nanti akan kita bahas. Jelas di sini? Insyaallah. Kemudian ada beberapa catatan di sini yang perlu kita ketahui juga. Catatan, ada isim yang ada tak marbutahnya, namun ia adalah isim mudzakkar. Misalnya adalah nama laki-laki. Nah, ini perlu dicatat. Telah kita jelaskan tadi, telah kita singgung juga. Ada nama laki-laki yang juga diakhiri oleh tak marbutah. Maka ketika antum mendapatkan satu isim yang diakhiri oleh tak marbutah, diteliti lagi apakah dia nama laki-laki atau tidak. Ketika dia adalah nama laki-laki, maka dia tidak tergolong isim muannats. Paham? Namun tergolong isim mudzakkar hakiki. Contoh misalnya Syu'bah. Talhah, ini nama laki-laki. Talhah nama laki-laki juga. Ada tak marbutah di situ? Ada. Talhah, kemudian Muawiyah juga ada tak marbutah. Hamzah sama. Kemudian sama, apa mana sama? Nah, di sini penjelasannya adalah ada isim yang boleh untuk mudzakkar dan boleh untuk muannats. Kok bisa? Salah satunya adalah sama. Kita masuk yang kedua di situ. Adapun yang pertama tadi telah kita singgung tadi. Yang kedua adalah sama. Bisa masuk untuk muannats, masuk untuk mudzakkar. Nah, bisa masuk. Maka di sini kalau diistilahkan muannats dan mudzakkar. Baik. Nah, salah satunya adalah samaun. Boleh untuk katakan dia sama ini untuk mudzakkar boleh. Nah, misalnya idza samaun. Nah, idza samaun syaqqat. Idza samaun fatarat. Nah. Dan juga was-sama'u banainaha biaidin. Kemudian juga dalam Al-Qur'an kita dapatkan istilah-istilah sama ini yang kadang digunakan juga dengan lafaz muannats dan juga antum jumpai dengan lafaz mudzakkar. Nah, di antara lafaz muannatsnya adalah jamak dari sama apa? Samawat. Nah, samawat. Nah, was samawatu matwiyatun biyaminihi. Nah, selanjutnya apa di situ selain sama adalah ibtun. Apa ibtun? Ketiak. Suk, pasar. Pasar juga boleh untuk menggunakan untuk makna untuk mudzakkar maupun muannats. Nah, hadhihi suk misalnya. Boleh. Atau antum mengatakan hadza suk. Nah. Unuk, apa arti unuk? Nah. Di sini. Unuk. Apa namanya nih? Batang leher. Taib. Silah. Senjata. Taib, senjata. Silah, senjata juga masuk. Bisa masuk mudzakkar, bisa masuk untuk muannats. Sikin. Pisau. Taib. Sabil. Nah, kita dapatkan sabil hadhihi subulun mutafarriqah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jalan-jalan ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai kata Rasulullah SAW. Hadhihi subulun mutafarriqah.
subul. Nah, qul hadhihi sabili misalnya. Qul hadhihi sabili. Allah Azza wa Jalla menggunakan apa di situ? Muannas mudzakkar, isim isyarah untuk muannats, menunjukkan yang ditunjuk muannas mudzakkar muannas. Qul hadhihi sabili. Sabili. Nah. Ini muannas, menunjukkan dia boleh masuk untuk muannas maupun mudzakkar. Taib. Tarik muannas atau mudzakkar, dua-duanya boleh masuk. Namun kalau ada nama orang tarik, maka dia nggak boleh antum katakan boleh masuk muannas, boleh masuk mudzakkar, nggak boleh. Karena dia jelas kelaminnya apa? Laki-laki. Taib. Nggak bisa antum katakan dia tarik ini masuk muannas, masuk mudzakkar. Enggak. Kalau dia adalah nama orang. Adapun kalau tarik yang dimaksudkan adalah jalan sebagaimana yang kita pahami, maka dia boleh masuk untuk muannas maupun mudzakkar. Yang ketiga, apa yang ketiga? Catatan yang ketiga, ada isim sifat yang boleh mudzakkar dan boleh muannas yang mengikuti wazan fa'ul dan fa'il. Taib. Fa'ul dan fa'il. Nah, ini sifat mubalaghah, untuk melebih-lebihkan. Ini biasanya wazan fa'ul untuk sifat mubalaghah, melebih-lebihkan. Contoh misalnya adalah rajulun sabur. Apa sabur? Sangat sabar. Ada kaidahnya. Apa kaidahnya di situ? Yang ketiga, yang ikut wazan fa'ulun dan fa'ilun. Baik. Apa? Contoh rajulun sabur. Kita dapatkan contohnya. Rajulun sabur. Baik. Rajulun sabur. Laki-laki yang sabar. Sabur ikut wazan fa'ul. Sabur dia ikut wazan fa'ul. Nah, ikut wazan fa'ul. Nah, ketika ikut wazan fa'ul, apa kaidahnya? Nah, apa kaidahnya di situ? Boleh mudzakkar, atau muannas. Atau misalnya antum katakan antum dapatkan imra'atun sabur, boleh? Boleh nih? Boleh. Sebagaimana contoh yang kedua, imra'atun sabur. Nah, wanita yang penyabar, yang sangat sabar. Laki-laki yang sangat sabar. Perhatikan, rajulan apa? Laki-laki, imra'atun. Tapi perhatikan kata setelahnya, sama-sama menggunakan kata sabur yang ikut wazan fa'ul, menunjukkan sabur ini karena dia ikut wazan fa'ul, maka boleh dia mudzakkar maupun muannas. Maksudnya apa? Boleh masuk untuk mudzakkar, boleh masuk untuk muannas. Yang kedua, apa di situ? Fa'il. Rajulun qatil. Nah, laki-laki yang dibunuh. Nah, begitu juga dengan imra'atun qatil. Tanpa antum menambahkan tak marbutah di akhirnya atau mengatakan ira'aitu imra'atan qatilah. Cukup qatil. Paham? Qatil ini dia mengambil makna isim maf'ul. Ada nanti pembahasan yang ia ikut wazan fa'il namun makna untuk isim maf'ul. Nah, akan kita bahas nanti biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sudah bisa dipahami ini pembahasan kita? Insyaallah antum murajaah lagi. Nah, karena ruhnya ilmu itu di murajaahnya. Nah. Murdi aina? Wanita yang menyusui. Murdi. Nah. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Di situ ada latihan pada halaman 10. Ana harapkan antum kerjakan latihan yang ada. Latihannya antum membedakan mana mudzakkar hakiki, mana mudzakkar majazi, muannats hakiki dan muannats majazi dari kalimat-kalimat yang ada di situ. Antum masukkan. Misalnya ini termasuk mudzakkar hakiki, antum masukkan kalimatnya. Masuk mudzakkar majazi, masukkan kalimatnya. Begitu seterusnya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.